Shalom, haleluya. Oleh karena kelimpahan kasih kepada kita, maka Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita waktu untuk mempelajari dan merenungkan firman-Nya pada Minggu 7 Juni 2020 ini. Pada hari yang sangat bahagia ini, jemaat yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang pertama pada ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Tadi kalau kita perhatikan dengan seksama, bacaan kita itu diberi judul tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, topik kita yang saya katakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, oleh karena itu mari kita panjatkan dengan segala doa, ucapan syukur, hormat, dan pujian, karena melalui perikop kekayaan orang-orang yang terpilih tersebut, Rasul Paulus, saya mau katakan dengan jelas, dia mendidik, mengajar, dan mengingatkan kita tentang kekayaan kita dan semua orang percaya yang sudah dipilih dan ditetapkan sejak semula. Nah, berkaitan dengan itu, firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini mendidik tadi yang saya katakan, dia mengajar kita tentang berkat rohani di dalam surga. Dia sudah memilih kita sebelum dunia ini dijadikannya. Dengan kata lain saya katakan menjadi anak-anaknya di dalam dia, dan oleh darahnya penebusan yang berlangsung dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, umat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikannya. Nah, mari kita baca dan kita perhatikan didikan dan ajaran Tuhan melalui Rasul Paulus dalam surat Efesus tadi, bacaan kita itu pada ayat yang keempat. Apa yang dia katakan di situ? Alkitab itu menyatakan, sebab dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Oleh sebab kelimpahan kerelaan, kasih setia, dan kasih karunia-Nya, kita menjadi anak-anaknya sejak sebelum dunia ini dijadikannya. Dari tiada menjadi ada. Dengan firman-Nya, Dia memilih dan menetapkan kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita ini menjadi kudus. Dia katakan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Dia. Nah, kalau kita perhatikan tadi ayat yang 4, sejak dari mulanya, dalam kata lain, di dalam Dia Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang maha kudus, Allah telah merencanakan. Bukan hanya Dia merencanakan, tetapi Dia menghendaki, memilih, menetapkan dalam keberadaan kita untuk menjadikan kita ini milik Dia atau anak-anaknya. Sejak semula Dia sudah memilih, menetapkan, dan menjadikan kita menjadi anak-anaknya yang setia beribadah. Saya katakan berdoa, mengucap syukur kepadanya, menjadi anak-anaknya yang setia memuji, memuliakan, dan menyembah Dia, serta memberikan syukur persembahan dan melakukan didikan dan pengajaran Tuhan tentang kehidupan yang boleh kita jalani ini. Nah, hal ini yang saya mau katakan, jemaat yang kekasih, yang dinyatakan kepada kita untuk meyakinkan kita dan semua orang yang percaya kepada Dia, bahwa karena demikian besar kasih Allah kepada kita, maka dalam Kristus Yesus itulah Ia telah menentukan kita menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya sejak dari semula. Mengapa? Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, dalam bacaan kita, dia katakan apa? Rasul Paulus menyatakan di ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia Allah yang mulia, yang supaya kita ini memuji, memuliakan kasih dan kasih karunia Dia dalam nama Yesus, anaknya yang tunggal, Bapa yang maha agung dan maha ajaib di bumi maupun di surga. Jemaat yang kekasih, di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan.
Bahkan kalau kita perhatikan dengan seksama firman Tuhan minggu ini, dalam surat Efesus bahkan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 itu mengajarkan kepada kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nah, melalui saya katakan 2 ayat firman Tuhan pada minggu ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa oleh karena Dia dalam Dia dan oleh darahnya yang maha kudus dan mahal, maka kita mendapatkan penebusan segala dosa kita dengan darahnya yang kudus. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari dahulu saya mau katakan, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Kenapa demikian? Bukti nyata dari kebaikan Tuhan bisa kita baca dari nas Alkitab yang ada pada minggu ini. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga itu, kita kembali ke ayat yang ketiga, apa dia katakan? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan, baik itu damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kelimpahan, dan sebagainya sudah ada di dalam, dia katakan itu di dalam kehidupan kita. Nah, namun semua itu tidak terrealisasi dalam kehidupan kita jika saya mau katakan kita tidak melakukan bagian kita. Jadi ada bagian Tuhan yang harus kita kerjakan. Namun di sisi lain ada bagian yang harus kita kerjakan juga untuk orang lain dan sesama yang ada pada kita. Kenapa demikian? Karena banyak dari kita yang setiap hari hanya terpaku, saya mau katakan, pada keadaan yang ada. Kita merasa lemah, tak berdaya, atau sakitan, hidup dalam kekurangan, dan hal-hal yang negatif lainnya. Kita masih perlu menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan perkara-perkara besar bagi kita. Nah, lalu apa yang harus kita perbuat supaya berkat-berkat Tuhan itu menjadi milik kita? Jika kita terus merasa diri takut, jika kita terus merasa diri tidak mampu dan seterusnya, maka ketakutan itu akan menghancurkan hidup kita sendiri. Apabila kita terus, yang saya mau katakan, mengisi pikiran dengan hal-hal yang negatif, maka kita sedang mengaktifkan ketakutan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi jemaat yang kekasih, jangan biarkan semua rasa takut, semua rasa bimbang menguasai akan kehidupan kita. Mari, saya mau katakan, kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Mohon penyertaan Roh Kudus supaya kita beroleh kekuatan. Karena kita diingatkan, yakinlah bahwa Tuhan memberikan sesuatu kekuatan yang luar biasa di tengah kehidupan kita. Nah, jelas sekali saya katakan bahwa firman Tuhan yang kita baca ini berlatar belakang sebenarnya budaya Yunani. Karena kenapa? Efesus adalah sebuah kota yang besar di masa jayanya dan merupakan ibu kota salah satu provinsi Romawi yang disebut Asia. Nah, dalam sejarahnya saya mau ingatkan, Efesus itu adalah kota metropolitan yang menjadi pusat kebudayaan Yunani, sekaligus pusat pemujaan dewa dan dewi. Nah, apa yang terjadi di sana, jemaat yang kekasih, dalam latar belakang yang harus kita pahami di situ. Tapi kita diingatkan ada karya Allah dalam memilih dan menyelamatkan kita. Dengan kata lain, saya mau katakan, Dia memiliki tujuan tertentu bagi kita yang percaya. Selain demi menyelamatkan kita, tetapi ingat bahwa Allah menghendaki kita menjalani hidup untuk kemuliaan namanya, atau dengan kata lain, menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Hidup yang meletakkan segala sesuatu pada satu kepala, satu kehendak, yaitu Yesus Kristus.
Nah, oleh karena itu kita diingatkan Allah menghendaki kita, orang yang percaya, hidup di bawah kehendak Allah, supaya rancangan damai sejahteranya itu terwujud di tengah kehidupan kita. Bukan hanya bagi kita saja, melainkan bagi seluruh dunia. Bahwa pemenuhan dari rencana itu adalah Yesus Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada di surga dan juga yang ada di bumi. Jemaat yang kekasih, iman percaya kita memiliki adalah kesaksian terhadap karya Allah yang begitu besar bagi kita umat manusia. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan, kesaksian itu wajib senantiasa kita jaga. Bukan hanya kita jaga, tapi kita harus pelihara. Bahwa Allah menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk hidup memuliakan namanya, yaitu melalui ketaatan, kesetiaan kepada kehendak Allah. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus hadir sebagai jaminan akan keselamatan kita dari Allah. Nah, sekaligus sebagai penolong kita dalam melaksanakan kehendak Allah di kehidupan yang boleh kita jalani ini. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, hanya saja yang saya mau katakan, manusia masih ada dalam posisi yang sangat menakutkan di tengah kehidupan mereka. Karena salah satu yang saya mau katakan, hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan adalah tentunya hidup yang mengkhususkan diri kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Nah, tetapi bagaimana peranan kita dalam hidup yang ada ini? Menjadi kudus, tak bercacat di hadapannya adalah nampak dari terpeliharanya kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Menjadi kudus dikhususkan bagi Allah, dikhususkan untuk melaksanakan kehendak Allah. Menjadi tak bercacat adalah tidak menuruti hawa nafsu kedagingan, tidak diarahkan oleh keinginan duniawi semata, tidak mengejar kebahagiaan yang semu dan mengakibatkan kebahagiaan, dengan kata lain, hilang dalam hidup kita. Menjadi tak bercacat adalah tidak tunduk kepada kehendak daging, atau yang Tuhan Yesus katakan dengan istilah penyangkalan diri. Nah, dengan demikian saya mengatakan hidup kita sebagai orang yang telah diselamatkan adalah hidup yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kehendak Allah atas dunia ini. Nah, oleh karena itu, jemaat yang kekasih, mari kita diingatkan melalui Minggu Trinitas ini, dan juga kita diingatkan minggu ini adalah minggu pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, di mana kita hadir. Apa yang kita dapat buat bagi orang-orang dalam kehidupan di sekitar kita? Sudahkah pelayanan dan kesaksian kita dinampakkan dari citra hidup kita yang baik di tengah kehidupan kita sebagai umatnya? Oleh karena itu, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah dikuduskan, maka Allah memilih kita sebagai umat dan bangsa yang kudus di hadapan Dia. Tidak gampang, jemaat yang kekasih, status itu kita emban dalam hidup kita. Karena terkadang seringkali dunia ini mengganjal kehidupan kita untuk berbuat yang terbaik bagi dunia. Tapi harus dan kita lakukan itu demi kemuliaan daripada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di bulan Juni ini yang saya katakan, bahkan minggu ini adalah minggu pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian kita di gereja Persanusia bagian Barat sampai akhir bulan Juni nanti. Tapi kita menghadapi dalam kondisi yang berbeda di tahun ini. Kenapa saya katakan berbeda? Karena situasi sekarang itu adalah situasi yang menjadi tanda tanya bagi kita dengan adanya virus COVID-19 ini. Entah kapan itu berakhir, entah kapan ini akan sirna, tidak ada yang tahu. Tetapi kita tetap diingatkan, pelayanan dan kesaksian kita untuk kemuliaan nama Tuhan harus terus kita laksanakan dalam target
target yang ada dalam hidup kita sebagai keluarga Kristen. Apa artinya kita kudus? Mengapa kita harus hidup kudus? Bagaimana kita mewujudkan kekudusan dalam hidup dan keluarga? Mengapa masih banyak kita temukan keluarga-keluarga Kristen dalam hidup mereka melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan dapat kita jawab ketika kita sudah percaya dalam konteks keberadaan hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena kita, dengan kata lain di situ, bahwa sudah diselamatkan karena Yesus sebagai kepala dalam hidup beriman kita. Biarlah firman Tuhan dalam pembukaan bulan Melkes GBB di tahun 2020 ini menyemangati kita untuk berkarya lebih baik dalam karya layan kita masing-masing di tengah kondisi, situasi yang mungkin kita tidak dapat berbuat banyak dalam hidup yang ada ini. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin.